Shalom saudara, mari sebelum kita mendengarkan firman, saya mengajak siapkan hati kita sungguh-sungguh ya. Bukan cuma sekedar formalitas, hanya berfokus menyelesaikan ibadah, fokusnya ke sana bukan. Karena salah satu poin terpenting dalam ibadah adalah kita rindu dinasihati, diluruskan oleh Tuhan. Karena sungguh-sungguh mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman, agar firman ini betul-betul akan menolong kita, ya. Firman ini betul-betul menjadi rema, bukan cuma menjadi pengetahuan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami butuh anugerah-Mu, kami butuh kasih karunia-Mu, ya. Untuk bisa merenungkan firman-Mu saja, kami ini butuh Tuhan. Apalagi untuk kami ini bisa melakukan firman-Mu. Melakukan firman dengan kekuatan daging kami tidak bisa konsisten. Karena itu sungguh-sungguh kami berdoa, jika saat kami berdoa, kami bukan cuma minta agar kami mengerti firman-Mu, tapi kami betul-betul terbukti kami melakukan firman-Mu. Karena buat apa kami mendengar tapi kami tidak melakukan? Karena itu sama seperti orang bodoh yang membangun hidupnya di atas pasir. Kami ingin menjadi orang Kristen yang bijaksana, membangun hidup kami di atas batu karang. Dan itu dimulai waktu kami mendengarkan firman dan kami juga melakukannya. Siapkan hati kami sungguh-sungguh. Sekitar 25 menit ke depan kami minta anugerah-Mu untuk menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita sama-sama berkata amin. Baik, hari ini saya akan memberi tema khotbah saya memberi lebih banyak. Ya, saya beri judul memberi lebih banyak. Mari kita lihat 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, saudara. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini adalah ayat yang sering kali kita baca. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya. Saya percaya saudara sering mendengarkan hal ini. Ya. Bahkan kata-kata ini sering kali disampaikan sebelum kantong persembahan itu diedarkan ya. Orang menabur sedikit, menuai sedikit. Orang menabur banyak, menuai banyak. Apakah kita setuju dengan ayat ini? Harus setuju, karena ini adalah firman. Saudara. Tetapi, mari coba kita definisikan. Kapan itu sedikit, kapan itu banyak. Ya. Kita perlu redefinisi lagi. Sedikit itu berbicara apa? Sedikit dan banyak itu berbicara apa? Saya ingin berbagi sedikit pengalaman pribadi saya waktu saya bertobat, saudara. Waktu saya bertobat, waktu itu SMA, saudara ya. Sekitar, kalau tidak kelas 1 atau kelas 2 SMA. Waktu itu, saya mendengar ada seorang pengkhotbah. Dia mengatakan, kalau kita ingin memberi yang terbaik buat Tuhan, berikan mata uang terbesar yang ada di dalam dompetmu. Ya, saya ingat betul saat itu. Ya, saya katakan, wow, berikan mata uang yang terbesar. Ya. Namanya manusia, saudara ya. Akhirnya kalau di dompet saya waktu itu ada uang 5.000, saya belikan sesuatu, saya pecah-pecah dulu. Sampai 1.000, 2.000, ya seperti itu ya. Nah, sehingga waktu persembahan diedarkan, ayo kita berikan yang terbaik. Wah, saya berikan yang nominal terbesar, tapi dari uang yang sudah saya pecah-pecah, gitu kan ya. Sehingga tidak ada ketertuduhan di dalam hati nurani saya. Wah, bayangkan memberi buat Tuhan aja masih bisa seperti itu ya. Ya. Tapi suatu ketika saya tidak bisa memikirkan cara lain. Pada waktu ada seorang pengkhotbah, berikutnya dia berkata seperti ini. Kalau kita ingin memberikan yang terbaik, berikan seluruh isi dompetmu. Wah, waktu itu saya bingung. Berikan seluruh isi dompet. Ya masuk akal sih, itu terbaik, berikan seluruhnya. Dan saat itu, kan tidak mungkin, saudara ya. Akhirnya saya pergi gereja, saya tidak bawa uang, itu kan tidak mungkin. Waktu itu ATM jarang, saudara. Ya, ATM masih jarang. Jadi kalau mau ngambil uang harus tanda tangan di teller. Nah, jujur mulai saat itu, hati saya itu
Tidak nyaman setiap kali memberi persembahan. Kenapa? Ada rasa ketertuduhan karena prinsip itu. Terbaik itu berikan seluruh yang ada di dalam dompetmu. Sampai suatu ketika, saya mempelajari apa itu dikatakan sedikit, apa itu dikatakan banyak. Mari kita lihat Markus pasal 12 ayat 41. Markus 12 ayat 41. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Ya, ternyata Yesus itu juga mengamati loh persembahan. Jadi jika zaman saat ini ada berangkas, Yesus itu juga suka mengamati berangkas. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Wow. Kalau Yesus tahu, berarti Yesus memang mengamati. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya itu dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak." Kalau Tuhan mengatakan ada memberi lebih banyak, berarti Tuhan punya indikator ya, tentang kapan itu dikatakan banyak, kapan itu dikatakan sedikit. 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semuanya ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, mari kita lihat, janda miskin ini memberi berapa banyak sih? 2 peser. Peser itu adalah mata uang orang Yahudi yang terkecil. 1 dinar itu 128 peser. 1 dinar itu upah sehari. 1 dinar itu 128 peser. Ayo saya mengajak kita menganalogikan dengan kurs saat ini, ya, agar saudara lebih bisa membayangkan situasi waktu itu. Anggap aja UMR Surabaya itu 3 juta. Anggap aja. 3 juta dibagi 30 hari, upah 1 hari orang itu 100 ribu. Ya. Berarti jika saya umpamakan 1 dinar itu 100 ribu, 1 peser itu 750 rupiah. 100 ribu dibagi 128. Itu 750 rupiah. Dan janda miskin ini memberikan 2 peser. Berarti kalau kondisi saat ini 1.500. 1.500 saja. Orang kaya, saya survei, itu kalau memberi persembahan hari Minggu, itu rata-rata antara 50 sampai 100 ribu. Kurang lebih ya ada mungkin lebih dari itu, oke. Tapi paling banyak antara 50 sampai 100. Saya ambil average-nya, itu 75 ribu. Kalau 75 ribu dibagi 1.500 itu 50 kali. Berarti setahun 52 minggu. Berarti saya umpamakan persembahan orang kaya sekali itu sama dengan 1 tahunnya persembahan janda miskin. Jadi saudara bisa bayangkan ya, persembahan orang kaya waktu itu dimasukkan itu sama dengan 1 tahunnya persembahan orang miskin. Nah, tetapi Tuhan mengatakan janda miskin ini memberi lebih banyak. Nah, bagi manusia, contoh misalnya, menurut saudara, saudara lebih suka diberi kado yang harganya 10 ribu atau 100 ribu? Pasti 100 ribu. Buat kita, tolak ukur banyak dan sedikit itu nominal. Tapi buat Tuhan, kenapa 1.500 itu lebih banyak daripada 75 ribu? Berarti buat Tuhan, tolak ukur besar dan sedikit, banyak atau sedikit, itu ternyata itu bukan nominal. Jadi waktu Tuhan mengatakan siapa yang menabur banyak, siapa yang menabur sedikit, menuai sedikit. Mari hari ini kita belajar, apa yang dikatakan sedikit dan banyak. Buat manusia, kalau hari ini saya nabur 1.000 dan besok saya nabur 2.000, itu lebih banyak. Tapi ternyata buat Tuhan itu belum tentu. Mari kita belajar, apa tolak ukur Allah dalam kriteria memberi lebih banyak.
Yang pertama, apakah kita tetap memberi di masa-masa sulit? Ya. Apakah kita tetap memberi di masa-masa sulit? Itu tolak ukur yang pertama. Kapan kita dikatakan memberi lebih banyak? Pada saat kita tetap memberi di masa sulit. Anda bisa lihat janda miskin. Apakah janda miskin ini mengalami masa sulit? Saya percaya janda miskin bukan hanya mengalami masa sulit. Janda miskin ini memiliki hidup yang serba sulit. Kalau kita mengalami masa sulit, itu ada periodenya. Berarti ada waktu selesainya. Tapi janda miskin ini kalau saudara melihat sejarah Alkitab, janda miskin ini memiliki hidup yang sulit. Jadi dia mengalami kesulitan. Ini bukan periode, tapi bisa dikatakan hampir persentase seluruh hidupnya itu mengalami masa sulit. Memberi di masa kelimpahan itu mudah. Waktu kita punya banyak orang, kita memberi itu mudah. Tapi memberi di masa sulit itu tidak mudah. Masa sulit itu adalah momen terbaik kita memberi. Masa sulit, Anda mengalami masa sulit itu justru momen terbaik untuk kita memberi. Kenapa? Karena namanya masa sulit, itu otomatis orang mencintai diri sendiri, egois dan menjadi hamba uang. Alkitab mengatakan, di akhir zaman itu masa sulit. Manusia semakin egois dan mencintai diri sendiri, bahkan menjadi hamba uang. Gitu kan? Berarti orang mengalami masa sulit, refleksnya itu selalu egois. Dan cara menghancurkan keegoisan, itu memberi. Karena itu memberi di masa sulit, itu otomatis kan menghancurkan keegoisan kita. Berarti tidak ada cuti dalam menabur. Masa sulit itu adalah masa keemasan. Momen yang Tuhan berikan agar kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Lihat. Saudara setuju enggak? Jangankan memberi. Bersyukur di masa sulit aja itu menyenangkan Tuhan. Yaitu bersyukur di masa sulit. Itu sudah menyenangkan Tuhan. Ya. Saudara bisa melihat kisah Paulus dan Silas. Ya. Paulus dan Silas itu di penjara. Dan sebelumnya dia ini dicambuk. Ya. Dicambuk. Ya. Dipukul pakai tongkat. Dan waktu itu Paulus Silas itu nyanyi. Bersyukur dia. Dan saya percaya Paulus Silas menyanyi itu bukan merintih. Tapi dia menyanyi dengan keras sehingga dikatakan seluruh isi penjara itu mendengar. Itu berarti nyanyi sungguh-sungguh. Setelah dicambuk, nyanyi. Kita aja demam, nyanyi itu aja susah. Ini dicambuk, berdarah-darah, lapar, nyanyi. Paulus Silas bersyukur di masa sulit. Waktu Paulus Silas, dia mengucap syukur, bernyanyi. Tiba-tiba Tuhan turun tata. Penjara itu digoncang. Sampai sendi-sendi penjara. Itu terjadi gempa bumi. Itu roboh. Saudara bisa bayangkan. Baru bersyukur di masa sulit aja. Itu Tuhan langsung turun tangan. Apalagi memberi di masa sulit. Lebih mudah mana? Bersyukur di masa sulit atau memberi di masa sulit? Kita ngalami masa sulit, kita lapar, Tuhan aku berterima kasih, itu bersyukur. Itu aja di perhitungan Tuhan. Apalagi saudara memberi di masa sulit. Tidak mungkin Tuhan tidak memperhitungkan. Karena itu kenapa janda miskin ini dikatakan memberi lebih banyak? Karena dia memberi di masa sulit. Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk. Ya, dan barang siapa memberi air sejuk. Bukan es campur, belum. Ya, baru segelas air. Kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Anda melihat seseorang, Anda memberikan segelas air karena dia pengikut Kristus. Tuhan bilang, engkau tidak kehilangan upah.
Padahal memberi secangkir air, itu satu gelas aqua, itu 1.000. Itu tidak perlu di masa sulit. Anda memberikan saja di masa kelimpahan, itu Tuhan perhitungkan. Apalagi Anda memberi, itu di masa sulit. Karena itu kenapa tidak ada cuti dalam menabur. Ingin memberi lebih banyak, justru masa sulit itu adalah peluang di mana kita memberi lebih banyak. Yang kedua, indikator kedua. Jadi yang pertama, apakah kita tetap memberi di masa sulit? Yang kedua, 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi jumlah banyak. Amin? Bukan. Ya. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan Allah mengasihi orang memberi jumlah banyak. Tapi Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, mengasihi bahasa aslinya adalah agapau. Allah agapau dengan orang yang memberi dengan sukacita. Agapau itu gembira. Allah gembira dengan orang memberi dengan sukacita. Saudara setuju enggak? Bahwa gembira itu ada kadar. Ya, saudara, gembira itu ada kadarnya loh. Ya. Diberi kado sama teman, gembira. Tapi diberi kado sama pacar, itu lebih gembira. Gembira itu ada kadarnya. Berarti Allah itu semakin gembira dengan orang yang memberi dengan gembira pula. Berarti tingkat sukacita kita dalam memberi menentukan tingkat sukacita Tuhan dalam menerima. Memberi banyak, tapi menggerutu. Tuhan terima enggak? Saya beri analogi aja deh. Jika misal ada seseorang yang memberi kado buat saudara. Saudara ini butuh sesuatu barang. Ya anggap aja misal handphone lah, ya handphone. Engkau ingin handphone itu. Ya. Dan suatu ketika ada temanmu itu memberi kado kepada engkau handphone impianmu. Tapi temanmu mengatakan waktu memberi, aku memberikan kado ini, tapi dengan hati yang sungguh-sungguh terpaksa. Saudara mau terima enggak? Aku memberikan handphone ini tapi dengan keterpaksaan. Saya percaya mayoritas saudara, meskipun pengen, itu mungkin saudara enggak mau terima. Kecuali kalau saudara betul kelaparan, kau butuh makan, ada orang memberikan dengan terpaksa. Itu sangat terdesak. Tapi, misal dalam hidup yang normal, ya kondisi kita normal, saudara diberi kado, tapi orang memberi terpaksa, mau enggak terima? Enggak mau kan? Tapi masalahnya manusia enggak mungkin mengatakan seperti itu. Meskipun terpaksa pun, dia memberikan dengan tertawa. Masalahnya Tuhan itu tahu isi hati kita. Dia tahu isi hati kita. Kita memberikan dengan terpaksa, manusia aja tidak mau. Loh Tuhan kita kaya, saudara. Karena itu, seberapa besar kadar cinta dalam pemberian kita itu penting. Makin besar kadar cinta kita, makin besar kadar sukacita kita, maka Tuhan itu semakin gembira menerima pemberian kita. Bagaimana meningkatkan kadar cinta dalam pemberian? Semakin mengingat kadar cinta seseorang pada kita, akan meningkatkan kadar cinta kita pada orang tersebut. Ya, jadi bagaimana meningkatkan kadar cinta kita? Kalau kita mengingat kadar cinta dia kepada kita semakin mengingat. Ya, maka itu akan semakin meningkatkan kadar cinta kita. Karena itu kenapa sebelum memberi, ingat, renungkan seberapa besar Tuhan mencintaimu.
Dia rela mati, dia telah berikan semuanya. Itu akan meningkatkan kadar cinta kita dalam pemberian kita. Yang ketiga, indikator ketiga, Matius pasal 6, ayat yang kedua. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat. Dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Ya, ternyata ciri orang munafik itu dia memberi sedekah, tapi dia kepingin namanya itu disanjung-sanjung. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Aduh, kok mereka mengejar upah dari manusia. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Wow, Tuhan radikal sekali. Bisa tidak kita memberikan tangan kiri tidak diketahui tangan kanan? Tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan memberikan perintah seperti ini, itu artinya Tuhan itu serius. Kalau kita memberi, tidak perlu kita diketahui banyak orang. Tidak perlu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bukan Bapamu melihat yang jumlahnya banyak loh. Tapi melihat yang tersembunyi akan membalas. Berarti tingkat ketersembunyian itu menentukan tingkatan upah. Kalau kita memberi, kita kepengen mengumumkan, Tuhan menghentikan upahnya dalam hidup kita. Kita sudah mendapatkan upah. Tapi kalau kita memberikan itu dengan hati yang tulus, tidak perlu tahu orang-orang. Bapa yang melihat yang tersembunyi. Tuhan akan membalaskan dalam kehidupan kita. Ya, tidak perlulah dia mengumumkan. Sudah, makin banyak orang menghormati kita karena pemberian kita, ternyata itu mengusir pergi upah dari hidup kita. Kecuali kalau saudara ingin sudah memberikan dengan tersembunyi, tapi ternyata bocor, itu lain. Saudara. Kembali lagi masalah motivasi. Yang keempat, yang terakhir. Ya, apa kita memberi di masa sulit? Yang kedua ini apakah seberapa besar kadar cinta dalam pemberian? Yang ketiga itu apakah kita mencari pujian? Tapi yang keempat, memberi lebih banyak, bukan bicara nominal, tapi bicara prosentase. Ya, saudara ngelihat janda miskin ini memberikan seluruh nafkah. Seluruh itu bukan nominal, tapi prosentase. Contoh, gaji 100.000, memberi 10.000, 10%. Ya. Tapi gaji meningkat jadi 1 juta. Kita memberi 50.000. Yang tadi 100.000 kasih 10.000. 100.000 kasih 10.000. Gaji naik 10 kali lipat. Pemberian naik 5 kali lipat. Secara manusia, 10.000 sama 50.000 itu besar 50.000 secara manusia. Tapi buat Tuhan, 50.000 ini lebih sedikit. Kenapa? Prosentasenya cuma 5%. Yang pertama prosentasenya adalah 10%. Karena itu memberi lebih banyak, itu berbicara prosentase. 4 indikator ini, saudara. Yang pertama sekali lagi, apakah kita tetap memberi di masa sulit? Seberapa besar kadar cinta dalam pemberian? Yang ketiga adalah, apakah kita mencari pujian dari pemberian kita? Dan yang keempat, memberi lebih banyak, bukan bicara nominal, tapi bicara prosentase. Biar ini menjadi tolak ukur kita. Karena ini adalah tolak ukur Tuhan dalam memberi lebih banyak. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih buat kebenaran firman yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan rindu memberkati kami. Tapi bukan hanya untuk meningkatkan gaya hidup kami, tapi untuk meningkatkan taraf pemberian kami. Kami berdoa hari ini, kami bisa belajar segala sesuatu dari tolak ukur cara pandang Allah. Sehingga kami tetap selalu bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini.
Terima kasih sempurnakan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sama-sama berkata amin.